Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, wacana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar kembali bergulir. Membengkaknya subsidi yang harus digelontorkan pemerintah menjadi sebabnya. Meski demikian, hingga kini kepastian soal kenaikan harga Pertalite dan juga solar ini belum juga diputuskan. Akankah menaikkan harga BBM subsidi menjadi opsi yang harus dipilih? Nah, selengkapnya akan kita ulas dalam fact check polemik anggaran jumbo subsidi BBM. Yang pertama kita lihat tingginya konsumsi BBM yang bersubsidi secara khusus di Indonesia ini ternyata berdampak langsung pada anggaran subsidi yang juga membengkak, terutama seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Jika melihat alokasi awal subsidi energi di tahun 2022 dan dibandingkan dengan angka realnya saat ini, tentu sudah jauh melambung. Kita lihat alokasi awal subsidi energi di tahun 2022 di sini 134 triliun rupiah. Kemudian tambahannya ada sekitar 74,9 triliun rupiah. Ini dibagi menjadi dua untuk energi, terutama bagi minyak BBM maksud kami, dan juga untuk listrik. Kemudian bertambah lagi di tahun 2022 ada sekitar 216 triliun. Masih dibagi dua juga, kemudian ada ternyata tambahan kurang bayar kompensasi di tahun 2021 sebesar 108,4 triliun. Lalu total yang harus digelontorkan oleh pemerintah hingga saat ini ada sekitar 502,4 triliun rupiah. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan kemungkinan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar 502,4 triliun ini ternyata tidak akan cukup hingga akhir tahun 2022. Senada dengan Menteri Keuangan, Presiden Jokowi kemudian menyebut anggaran jumbo subsidi sudah mengkhawatirkan. Presiden bahkan menyebutkan tidak akan ada negara yang kuat untuk menyangga subsidi sebesar ini. Kita lihat pernyataan Jokowi di sini, perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar, dari 170 triliun sekarang sudah mencapai 502 triliun rupiah. Negara manapun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Pernyataan dari Jokowi sudah jelas. Nah, di sisi lain kuota volume BBM yang disubsidi kian menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota. Saat ini realisasi penyaluran tersisa kurang dari 30%, baik untuk Pertalite maupun juga solar. Kita lihat data penyaluran di tahun 2022, ini adalah jenisnya Pertalite, kuotanya 23 juta kiloliter. Kemudian di Juli 2022 saja sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Tersisa 6,2 juta kiloliter untuk sampai di akhir tahun 2022. Kita lihat solar juga sama, ini sekitar 14,9 juta kiloliter untuk kuotanya. Di bulan Juli sudah terpakai 9,9 juta kiloliter, sisa 5 juta kiloliter. Maka perlu ada sikap yang tanggap dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kita lihat juga ada yang miris ternyata di sini. Subsidi yang digelontorkan pemerintah ternyata belum tepat sasaran selama ini. Data menunjukkan subsidi BBM masih banyak dinikmati masyarakat menengah ke atas. Data yang menunjukkan ini adalah data yang kemarin diklaim atau dirilis oleh Kementerian dan juga oleh Pertamina. 80% BBM subsidi dinikmati oleh 60% masyarakat menengah ke atas. Kemudian untuk 20%-nya baru dinikmati oleh 40% masyarakat yang miskin, yang harusnya menjadi acuan atau menjadi target dari pemerintah. Lalu kita lihat untuk solar bersubsidi sendiri, 42-73% ternyata dinikmati oleh rumah tangga kelas atas dan juga menengah. Lalu ada juga mobil pribadi di sini yang dikatakan menerima subsidi setiap tahunnya sekitar 19,2 juta rupiah. Kemudian untuk motor, subsidinya sebesar 3,7 juta rupiah untuk motor per tahunnya. Nah, revisi peraturan Presiden soal penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM menjadi mendesak. Pembahasan ini akan segera dilakukan pemerintah dan secepatnya akan berlaku untuk September 2022. Kita lihat apa saja revisi yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, atau setidaknya ini yang kemudian direkomendasikan oleh pemerintah dan juga DPR. Dari Perpres nomor 191 tahun 2014, catatan revisinya adalah pengendalian subsidi BBM dalam APBN, kemudian ada penegasan kelompok yang berhak menerima karena volumenya ini terbatas, dan yang terakhir adalah mengendalikan kelangkaan dan tingginya harga BBM yang ada.
Tak cuma revisi Perpres nomor 191 tahun 2014, pengamat pun meminta pemerintah memikirkan solusi lainnya, seperti mengatasi kebocoran BBM subsidi yang dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak semestinya menerima. Kita lihat pernyataan dari pengamat dari Bima Yudhistira di sini. Win-win solutionnya adalah pemerintah melakukan revisi untuk menghentikan kebocoran solar subsidi yang justru dinikmati oleh industri skala besar. Kemudian ada pertambangan dan juga perkebunan besar, di mana 93% konsumsi solar bersubsidi di truk dan juga mengangkut hasil tambang sawit, bukan untuk orang yang membutuhkan. Nah, selain dengan rekomendasi pemanfaatan surplus APBN, skema pembahasan pembelanjaan BBM juga perlu dilakukan atau tengah digaungkan. Seperti yang sudah dimulai awal Juni lalu dan menggunakan aplikasi My Pertamina. Kita lihat skema yang dilakukan pemerintah dan juga Pertamina untuk pembatasan pembelian BBM subsidi. Dengan My Pertamina, nantinya akan diketahui identifikasi penerima subsidi. Dari mulai nama penerimanya, plat nomor kendaraan, sistem yang terkunci, batas kuota BBM juga akan diketahui. Kemudian pembayaran secara non-tunai akan diterapkan. Saat ini 85% SPBU terkoneksi My Pertamina, namun 15% diantaranya masih belum, sehingga perlu ada peremajaan juga. Nah, rekam data pembelian bulanan juga nantinya akan terekam oleh My Pertamina ini. Kemudian ada juga yang penting adalah pengawasan yang menjadi vital untuk penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Seperti pembentukan Satgas mulai dari pengawasan, sosialisasi hingga regulasi. Kita lihat dulu apa saja kemudian yang bisa bentuk pengawasan yang dilakukan. Yaitu pembentukan Satgas, pengawasan, sosialisasi dan regulasi. Kemudian ada pemutakhiran data My Pertamina. Dan juga yang ketiga adalah melibatkan Pemda untuk pemeriksaan data. Serta yang terakhir adalah melibatkan penegak hukum. Dan untuk menjawab pertanyaan yang awal tadi terkait dengan kenaikan Pertalite dan juga solar, berikut kita simak maksud kami pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Ini menyangkut derajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati. Dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, dan juga nanti yang habis itu juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya sungguh tunggu sebelum diputuskan. Ya, kasih.